Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Iza Aulia dari program studi Tadris Bahasa Inggris dengan NIM 22140501110. Video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah paragraph writing. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume saya pada buku Introduction to Linguistics for English Language Teaching yang dikarang oleh Saiful Akmal dan rekan-rekan. Terdapat 8 bab dalam buku ini. Bab pertama berjudul Introduction, yang di dalamnya mencangkup tujuan dari buku. Buku ini sengaja dibuat dengan 2 tujuan. Yang pertama di kalangan siswa atau pendidikan sebagai bahan ajar bagi guru dan sebagai sumber ajaran bagi siswa. Kemudian di kalangan masyarakat memberi kontribusi sederhana tentang studi bahasa dan linguistik di mana bahasa merupakan kunci dari komunikasi itu sendiri. Kemudian ada scope of this book atau ruang lingkup dari buku ini. Buku ini berfokus pada topik-topik yang berkaitan dengan linguistik dengan penjelasan dan latihan yang praktis dan secara ringkas. Kemudian bab 2 berjudul Language and Linguistic atau bahasa dan linguistik. Secara umum, bab ini menjelaskan mengenai studi bahasa dan linguistik yang mencangkup definisi dasar dari keduanya. Dalam bab ini dijelaskan tentang apa itu bahasa, bahwa bahasa juga mencangkup gerak tubuh, simbol, atau tanda, gerak, untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian ada Original of Language atau sejarah dari bahasa. Bab ini juga menjelaskan mengenai Original of Language atau sejarah bahasa. Di dalam bab ini tertulis bahwa asal mula bahasa adalah manusia, bahwa bahasa itu sarana komunikasi yang sentral dan keterampilan itu dianggap dilakukan secara alami dan mungkin melekat pada sifat manusia itu sendiri. Lalu dijelaskan pula ciri khas bahasa manusia yang membedakannya dengan bahasa lainnya, yakni bahasa merupakan isyarat atau representasi dari kelompok sosial. Bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa sebagai proses produktivitas dan kreativitas, bahasa sebagai simbol bagi konsep, kemudian bahasa berbentuk vokal atau verbal. Selanjutnya, definisi linguistik yang terdapat dalam bab ini dijelaskan bahwa linguistik adalah studi ilmiah dan sistematis yang mengkaji bentuk, makna, konteks dari bahasa. Selanjutnya, bab 3 yang berjudul The Study of Human Speech Sound atau bunyi ujaran manusia. Di bab ini membahas mengenai bunyi ujaran manusia yang terdiri dari fonetik dan fonologi. Fonetik sendiri adalah studi umum tentang ciri-ciri bunyi ujaran, dan fonologi adalah bentuk abstrak dari bunyi ujaran itu sendiri. Selanjutnya, dalam bab ini juga dijelaskan the organ of speech atau organ suara yang terdiri dari laring, faring, pita suara, rongga hidung, rongga mulut, bibir, dan lidah yang digerakkan oleh otot-otot sehingga menghasilkan bunyi ujaran. Selanjutnya, bab 4 yang berjudul The Study of Small Unit of Meaning atau biasa disebut dengan morfologi. Morfologi adalah ilmu tentang bentuk-bentuk dasar dalam bahasa atau lebih tepatnya kata. Di sini dijabarkan kata versus morfem. Morfem merupakan bagian terkecil yang mempunyai makna dan tidak dapat dibagi lagi menjadi satu satuan makna kecil. Sedangkan kata terdiri dari satu atau beberapa morfem. Kata dalam kajian linguistik diklasifikasikan sebagai leksim dan sintaksis. Singkatnya, morfem adalah huruf dan kata adalah huruf atau gabungan dari beberapa huruf yang membentuk makna. Dalam bab ini juga dijabarkan tentang word categories. Ada 2 kategori yang tertulis. Yang pertama, content word atau kata isi. Contohnya seperti noun, verb, adjective, dan adverb. Yang kedua, function word seperti and, or, but, dan lain-lain. Selanjutnya, bab 5 berjudul The Study of Sentence Patterns. Sentence dalam ilmu linguistik disebut sintaks.
Sintaks bermakna suatu penyusunan atau pengaturan. Sintaks ini berfokus pada bagian kata-kata yang disusun untuk membentuk frasa atau sesuatu yang lebih besar. Dalam morfologi, itu berfokus untuk mempelajari struktur dan proses pembentukan suatu kata. Sedangkan sintaks di sini fokus pada struktur pembentukan frasa atau klausa dari gabungan kata-kata. Bab 6 berjudul The Study of Meaning. Pembahasan makna dalam linguistik disebut juga dengan semantik. Semantik adalah makna konvensional atau konseptual dalam bahasa. Bisa juga diartikan sebagai studi tentang makna kata, frasa, dan kalimat. Bab ini menguraikan beberapa jenis hubungan makna kata yang sering digunakan dalam komunikasi manusia. Antara lain sinonim atau persamaan, antonim atau perlawanan, kemudian ada hiponimi, persamaan dalam hierarki yang sama. Contohnya tanaman, seperti bunga mawar dengan bunga anggrek, hewan, seperti kucing dengan anjing. Kemudian ada polisemi, kata yang memiliki makna ganda, dan terakhir mitonimi, yakni kata yang memiliki hubungan. Selanjutnya di sini juga dijelaskan tentang pragmatik, yakni makna non-konvensional. Berlawanan dengan semantik, pragmatik adalah studi bahasa yang maknanya tidak terlihat atau abstrak. Contohnya, kata-kata yang menyindir. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, bab 7 berjudul Second Language Acquisition. Bab ini menjelaskan tentang first language versus second language. First language atau biasa kita sebut sebagai bahasa ibu adalah bahasa pertama yang kita pelajari dan kita kuasai. Bahasa pertama biasanya mampu kita gunakan, tetapi kita tidak dapat menjelaskan langkah-langkah atau cara kita dalam mempelajarinya. Nah, sedangkan terkait second language, di sini Selfridge-Troit memberikan beberapa definisi dari second language. Antara lain, yang pertama second language, yakni bahasa resmi atau domain yang diperlukan untuk pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Yang kedua, bahasa asing, yaitu bahasa yang tidak sering digunakan dalam sosial, tetapi untuk investasi masa depan. Yang ketiga ada library language atau bahasa perpustakaan, yakni bahasa yang berfungsi sebagai alat untuk pembelajaran lebih lanjut. Seperti kita ingin mempelajari buku dan buku itu berbahasa Spanyol, so kita harus mempelajari bahasa Spanyol untuk dapat memahami buku itu. Selanjutnya ada bahasa bantu, yaitu bahasa yang perlu untuk beberapa fungsi resmi dengan tujuan komunikasi yang lebih luas. Yang terakhir, a language for specific purpose, atau bahasa untuk tujuan tertentu. Contohnya seperti kita belajar bahasa Inggris untuk mengetahui teknologi penerbangan, belajar bahasa Spanyol untuk pertaniannya, bahasa Prancis untuk manajemen hotelnya. Bab terakhir, bab 8 berjudul Language in Diverse Social Context, atau bahasa dalam konteks sosial yang beragam. Di bab ini dijelaskan perubahan pada bahasa ini mencangkup antara lain fonetik, morfologi, semantik, dan sintaksnya. Beberapa alasan perubahan bahasa antara lain karena sebab-sebab ekonomi, budaya, pendidikan, demografi, dan sosialnya. Perubahan bahasa memiliki beberapa tipe. Yang pertama yaitu perubahan leksikal, kedua perubahan fonetik, ketiga perubahan ejaan atau spelling, keempat perubahan semantik atau maknanya, dan yang terakhir perubahan sintaksis atau bentuk bahasa. Bahasa Inggris di dunia ini berkembang
pertama kali selama invasi kerajaan Inggris ke hampir seluruh dunia di abad ke-18. Ini membuktikan bahwa kolonialisme membentuk bahasa dunia saat ini, yakni bahasa Inggris. Itulah hasil resuman saya terkait buku Introduction to Linguistics for English Language Teaching. Kurang lebih seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.